dengar kalau setiap hari itu azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tuh nyaman di telinga itu. Rasanya nyaman banget, artinya tertarik sekali. Ya apa caranya nih ya? Jadi kalau suara azan itu saya ngikutin, enak sekali didengar, ya Allah. Berarti ini jalan saya. Kalau sudah masuk Islam, hitungannya keluarga itu putus. Pas waktunya di rumah sholat maghrib, saya sudah pakai sarung, habis wudhu, mama saya kaget. Tuh, kamu masuk Islam? Berarti selama ini kamu bohongin keluarga. Iya. Kenapa? Ya karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Dari mana ini? Dari dompet Al-Quran, ditaruh dulu Ustaz. Nah ini Al-Quran sejumlah 36 buah. Nah ini dari dompet Al-Quran. Nah ini. Terima kasih. Ini nanti semoga Al-Qurannya bisa digunakan untuk ngaji di sini, untuk anak-anak di sini, dan untuk para masyarakat yang ada di sini. Dan semoga nanti amal jariah dari para donatur DEGI bisa terus mengalir, dan pahalanya juga beliau-beliau para donatur bisa menikmati pahalanya lah, insya Allah. Kategori fundraising dakwah terbaik. Pemenang kategori fundraising dakwah terbaik bintang 5. Dompet Al-Quran Indonesia. Selamat kepada Dompet Al-Quran Indonesia. Tagline-nya bagus loh Mas. Giving is amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Kembali lagi bersama saya Rian di channel kesayangan kita ini, channel Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Nah, bagi sahabat Mu'alaf TV, dukung terus channel kami dengan cara subscribe channel ini dan juga like, komen, dan share video-video kami. Nah, semoga ke depan channel ini semakin besar dan semakin bermanfaat untuk banyak umat. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang insya Allah luar biasa, yang nanti akan menceritakan kisah-kisahnya. Nah, beliau berasal dari Surabaya. Nah, mari kita sapa dulu. Beliau namanya Pak Eli. Nah, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Pak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Pak Eli ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi mungkin pertama perkenalan dulu Pak Eli, biar pemirsa Mu'alaf TV, sahabat Mu'alaf TV di sini kenal dulu. Nah, nanti bisa dari nama, terus asal, serta agama sebelumnya. Nah, silakan Pak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
sesuai dengan agama saya yang dulu, Kristen Protestan, Melkior Eliasar Nenobesi. Terus saya dipanggil Pak Eli. Saya masuk Islam itu tahun 2000, mau ganti nama itu nggak jadi. Tetap seperti ini aja nama asli, Melkior Eliasar Nenobesi, dipanggil Eliasar. Asli saya itu Nusa Tenggara Timur. Tepatnya? Kupang. Tempatnya Kupang. Oh, Kupang. Kupang, iya. Dari ibu kota berarti Pak ya? Iya, Kupang. ibu kota. Sebelumnya tadi Kristen Protestan Pak ya? Kristen Protestan. Keluarga semuanya Kristen Protestan? Semua Protestan. Semua ya. Ini Pak, mungkin bisa diceritakan kegiatan-kegiatan sebelum memeluk Islam seperti apa dulu? Mungkin kegiatannya dulu di gereja seperti apa, atau kegiatan keagamaannya seperti apa sebelum memeluk Islam, Pak? Iya. Saya ini aslinya itu memang Kristen Protestan. Orang tua saya itu, keluarga besar itu Kristen Protestan taat ya, taat sekali. Dan orang tua saya itu salah satu pembawa, kalau di Islam itu namanya apa ya? Ustadz, bukan? Bukan, imam ya. Oh, imam Imam artinya kalau misalkan ada bapak pendeta nggak ada, itu orang tua yang bawa kegiatan di gereja. Nah itu. Jadi saya juga salah satu pemuda gereja juga, di mana kita itu sangat taat sekali dengan gereja, agama ya. Terus saya merantau ke Surabaya tahun 96, kerja di Sidoarjo dulu. Itu tahun 2000, terus mualaf masuk Islam. Singkat cerita, saya masuk Islam, itu pun tidak semudah yang saya pikirkan. Artinya saya lihat orang itu awal-awalnya itu gimana ya, kalau di Probolinggo itu saya itu keluarga itu di Probolinggo. Oh, keluarga di Ya. Keluarga yang ini Pak? Istri. Istri. Oh. Saya kerjanya di Sidoarjo. Nyaman sekali saya kerja itu, artinya banyak gedung gereja itu ada di Sidoarjo. Sidoarjo, ya. Cuman setiap kali saya mau berangkat gereja itu, karena di sebelah-sebelah itu masjid banyak ya, gereja itu jauh. Kalau nggak salah itu gereja itu di tengah kota, dekatnya Polres Sidoarjo. Iya. Iya, di situ. Jadi saya itu mikir juga, kalau tiap hari ke gereja jauh juga ya. Saya ini sudah masuk Islam. Terus di lingkungan pekerjaan saya itu rata-rata itu memang Islam. Hanya pemilik pabrik aja yang kalau orang Konghucu itu ya. Ya, Konghucu. Konghucu. Setiap kali ditanya, kamu nggak ke gereja? Oh iya kok nanti. Nah, tapi nggak pernah ke gereja saya. Karena sudah. Iya, sudah syahadat Pak ya. Sudah syahadat, terus dengar kalau setiap hari itu azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh nyaman di telinga itu. Rasanya nyaman banget. Artinya tertarik sekali. Ya apa caranya nih ya? Jadi kalau suara azan itu saya ngikutin, enak sekali didengar, ya Allah. Berarti ini jalan saya. Ya udah, itu pun belum bisa sholat saya, karena waktunya kerja, terus gimana, semuanya otodidak saya belajarnya tuh. Tadi maaf Pak, saya potong Pak ya. Yep. Sebelum masuk Islam kan taat juga nih, Taat. Agama Kristennya Kristen. sebelumnya. Kalau itu sebelum masuk Islam, pandangan Pak Eli nih, Islam itu seperti apa Pak? Kalau pandangan sebelumnya saya, di Kupang itu Di Kupang. mayoritas 100%, Islam itu hanya 5%. Oh, minoritas berarti ya Islamnya. Minoritas. Oh, oke. Nah, Minoritas. itu pandangannya gimana Pak dulu sebelumnya? Kalau pandangan saya, kita di timur ya. Iya, di timur. Di timur itu agama Islam sama Protestan itu rukun. Agama Islam, agama apa saja itu silaturahminya kuat. Jadi bahasanya nggak ada pikiran jelek lah, negatif mengenai Nggak Islam ada, Pak ya. nggak Dari ada. awal di Kupang itu memang rukun, toleransi juga bagus. Bagus sekali. Nah, cuma ketika berarti pandangan itu
pandangan Pak Ali seperti itu. Ketika pertama di Jawa nih, pertama Iya. datang di Sidoarjo Pak ya, Sidoarjo. ketemu pasangan Pak. Saya jaraknya cuma 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 Nah, tahun. berarti selama 2 tahun ini kan masih Kristen Pak ya. Masih Kristen. Nah itu dengan pandangan-pandangan yang tadi ya, oh, Iya. kok beda gitu. Nah Betul. itu kan di sana di Kupang kan jadi mayoritas. Nah di sini kan bahasanya minoritas lah Pak. Minoritas. Itu gimana Pak perasaannya Pak waktu pertama ke sini? Ibadahnya tetap jalan atau ada gangguan seperti apa Pak? Ibadahnya saya selama di Jawa itu ibadahnya nyaman juga sih. Cuman ya itu tadi, karena sudah nyaman dengan ayat-ayat Al-Quran yang disiarkan di masjid, Iya. itu nyaman sekali. Tapi saya belum tergugah untuk melaksanakan sholat, kewajiban saya sebagai muslim mu'alaf itu belum. Jadi 2000 itu saya baru bisa belajar sendiri itu kurang lebih 2013-14 lah. Lumayan lama Lumayan Pak. jauh. Jadi tidak ada yang namanya bilang sholat 5 waktu apa ikut pengajian, misalkan ada apa namanya diundang Iya. tetangga atau apa, itu jarang sekali saya turun. Karena saat itu masih rasa apa ya percaya diri itu nggak ada. Akhirnya saya belajar sendiri otodidak. Sebentar Pak, sebelum belajar sendiri ya Iya, kan iya. sudah jauh nih. Saya penasaran ketika 2 tahun sebelum nikah ini kan sudah ada ketertarikan ke Islam Pak ya. Ya mungkin dari suara azan, syiar-syiar di masjid-masjid. Betul. Nah berarti itu waktu memutuskan masuk Islam itu berarti ketika bertemu calon tadi Pak. Calon Oh, calon rumahnya tadi Probolinggo. Probolinggo. Keluarganya Muslim taat Muslim, semua. iya Muslim NU kan, Ya. taat sekali. Oh cuma ini Pak, dari keluarga istri tidak ada ini Pak. Keluarga istri itu enggak ada, nerima saya apa adanya. nerima ya, Pak? Hanya di keluarga saya yang Protestan ini, karena memang nggak tahu saya masuk Islam itu, keluarga besar itu nggak tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang itu hanya mama aja yang tahu. Jadi keluarga besar itu karena adat istiadat di sana itu kalau misalkan keluarga besar ya, kalau sudah masuk Islam hitungannya keluarga itu putus. Putus. Dicoret lah dari kata bahasanya. Ya? Dicoret. Jadi misalkan saya datang ke sana berkunjung lihat orang tua itu biasa. Seperti saya orang luar sudah. Jadi kalau misalkan ke keluarga pun tetap biasa. Cuma kalau misalkan ada perkumpulan gitu, mereka nggak mau datang sudah karena satu. Oke, jadi pasti juga merasa kehilangan lah Pak ya. Apalagi lama di NTT, terus ke sini menikah. Cuma gimana Pak? Sempat ada penyesalan nggak Pak kira-kira Pak? Oh enggak, kalau saya masuk Islam ini nggak ada penyesalan. Sekarang saya malah nyaman sekali masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai adik saya juga nikah dapat orang Islam juga, masuk Islam juga. Sama-sama otodidak juga belajarnya. Nah, oke, tadi kan bilang belajar otodidak. Saya masih penasaran nih Pak. Ketika setelah menikah, kan alhamdulillah keluarga dari istri nerima juga ya. Terus itu selanjutnya kan masih bekerja di Sidoarjo. Iya. Itu tinggal sama istri di Sidoarjo berarti Pak? Oh enggak. Enggak. Oh istri tinggal di Probolinggo. Di Probolinggo saya di. Jadi kan di Sidoarjo. Berarti Sidoarjo. pulang waktu weekend gitu ya? Iya, weekend saya pulang. Nah itu kan berarti, oh iya benar Pak. Waktu syahadat di mana Pak ya? Saya syahadatnya di Probolinggo. Di Probolinggo. Di Probolinggo. Di mana tepatnya? Di KUA? masjid. Di masjid ya? Di masjid. Setelah syahadat tidak ada pembinaan sama sekali Pak? Tidak ada. Oh. Jadi itu artinya di sana itu di lingkungan itu tuh banyak pondok. Ya, Artinya Probolinggo banyak kampungnya pesantrennya. banyak pesantren yang memang pesantren-pesantren terkenal lah Iya. gitu ya. Tuh, jadi saya udah lepas dari situ. Karena sibuk kerja dari Sidoarjo, terus saya turun Surabaya itu tahun 2001. Pindah Surabaya. Cari kerjaan di Surabaya. Dari situ singkat cerita sambil jalan saya mulai kerja di perkantoran, dapat perkantoran. Setiap Jumat ini ya sejarahnya ini saya mulai belajar untuk sholat. Kalau di kantor itu orang kantor itu teman ya, teman apa ya namanya ya, kantor lah ya. Itu, ayo kita sholat Jumat. Saya udah mulai grogi sudah. Waduh, sholat Jumat ini. Sholat Jumatnya di Al-Falah.
Oh iya, Masjid Al-Falah. Ya, depannya Bonbin. Iya. Ayo, nanti ambil yang paling depan aja, pahalanya lebih besar. Waduh, pahalanya lebih besar ya, apa ini ya? Kalau kita datangnya telat-telat pasti dapatnya belakang. Mikir gue gitu, pahala ini gimana sih model pahalanya ini ya? Pokoknya kalau kita datang sah paling depan, itu pahalanya paling besar. 1, 2, yang paling belakang itu kecil. Wih. Yaudah kalau jam 11 gitu kita udah berangkat. Nyampe ngasih merokok dulu di luar, habis itu baru berwudu, terus sholat sunnah dulu. Lihat orang-orang sholat sunnah, saya mulai belajar sudah ini, saya lihat sholat sunnah, habis itu nanti baru sholat Jumat. Itu aja sudah, lihat itu, oh iya sudah tahu sudah. Dari awalnya situ saya pelan-pelan, tapi yang sholat 5 waktu saya belum kerjakan. Puasa pun itu pun saya nggak tahu caranya puasa, orang puasa itu. Ya maaf aja ya, ini ya saya ngomong dari hati nih. Jadi orang puasa itu kan namanya aroma mulut itu kan terasa ya. Nah, namanya bau naga itu pasti ada. Jadi saya puasa itu pakai permen, makan permen. Kan sebenarnya kan nggak boleh kan. Punya permen ya, ditanya sama rekan yang di kantor sama-sama Islam. Kan puasa? Puasa dong. Tapi mau punya permen. Loh nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Waduh, apa nih? Kuat aku ini lagi. Bau naganya ini. Mikir, oh iya sudah, ini berarti pengalaman saya. Tahun pertama masih terus kayak gini. Tahun kedua full puasa, tapi nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Tapi nggak sholat. Hanya sholat Jumat aja. Sholat yang 5 waktu nggak dijalankan apa. Seminggu sekali lah. Iya, seminggu sekali. Rame-rame. Cerita dengan waktunya terus berjalan. Saya punya anak 2001, yang anak pertama. Itu pun lahir anak itu saya di Surabaya. Jadi yang ngurus itu keluarga dari istri. Saya datang bayi sudah ada sudah. Gitu. Itu kan waktu itu 2001 Pak ya? 2001. Itu juga sholat tadi kan belum? Belum. Sholat juga belum. Terus puasa juga masih bolong-bolong. Karena itu tadi. Sholat juga sekedar sholat Jumat saja. Itu pun mungkin ilmunya juga belum ada Pak ya? Belum ada ya? Cuma sekedar ngikut-ngikut saja. Ngikut-ngikut aja gitu loh. Oh, itu apa dari pihak mertua Bapak tidak menanyakan Pak mengenai perkembangan ilmu Islamnya gitu? Enggak, ibadahnya? Nggak ada, dari keluarga itu nggak ada. Di kampung juga sama. Yang penting kalau pulang rumah, tepatan Jumat, sholat Jumat, sudah clear. Soalnya sholat Jumat kan yang kelihatan orang banyak Pak ya. Betul. Kalau 5 waktu kan kadang nggak kelihatan. Oke, jadi itu berlangsung selama berapa lama itu Pak? Nggak lama sholat, sekali ya, jadi saya baru belajar, benar-benar belajar perjalanan masuk mu'alaf ini, baru sah-sahnya saya itu kurang lebih itu 2013. 2013 itu saya udah mulai belajar untuk sholat, berapa rakaat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terus gimana ya, bisa bangun pagi, bisa sholat subuh, bisa sholat duhur. Itu 2001 sampai 2013 kan tadi memang ya inilah belum tidak sholat bahasanya ya, bolong sholatnya. Bolong. Itu apakah ini Pak Eli belum mencoba nyari teman atau komunitas Islam gitu Pak? Belum, baru saya cari komunitas mu'alaf ini itu pun apa ya, hitungannya saya kok jalan sendiri ya, nggak ada ininya, nggak ada bimbingan grupnya, gitu, nggak ada grupnya, apa masa kayak gini terus. Akhirnya saya cari di Google, sudah HP sudah enak, sudah Android, sudah PC, baca browsing grup, cari ini apa, pokoknya cari, punya ide sendiri lah, grup mu'alaf Jawa Timur di mana. Waktu itu dapat Pak Agung sama Pak siapa gitu loh, saya rumahnya kawasan Pakis itu loh. Akhirnya dapat Pak Agung, saya kontak, nyambung. Akhirnya janjian ketemu di Baratajaya,
kantornya di sana tuh. Oh ya, dulu kantornya di sana. Ketemu di sana, akhirnya belajar dari Pak Agung, cerita singkat cerita, udah jalan sendiri. Terus ada undangan dari Pak Agung di mana saya datang. Berapa kali ikut undangannya Pak Agung? Kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Itu datang. Sudah dikasih, karena memang saya kan kerja kan, waktunya padat kan. Iya. Jadi kalau misalkan mau pulang kerja sudah capek, jadi pasti cuman diikutnya di kampung yang tempat saya kos aja. Kalau di rumah pas pulang, saya pingin sowan ke Kiai. Udah di sana ngobrol sama Pak Kiai, terus dia bilang kalau ada waktu main ke rumah, saya bantu. Kalau punya keluhan apa yang mengenai agama apa ini saya bantu. Jadi ya alhamdulillah semenjak 2013 tuh Pak ya. Alhamdulillah. Mulai belajar. Mungkin zamannya internet sudah masuk juga Pak. Iya. Terus ketemu juga tadi Pak Agung ya, Betul. Mu'alaf Center Indonesia Jawa Timur. Akhirnya juga mungkin dikasih perkumpulan, terus ada acara-acara diundang gitu Betul. Pak ya. Oke, ini Pak, mungkin ketika mulai 2001 sampai 2013 itu Pak ya. Dulu waktu ke sini berarti Pak Eli sendiri Pak ya, nggak ada Sama keluarga. Sama keluarga. Maksudnya keluarga dari timur itu berapa orang, kurang lebih 7 orang. 7 orang. Kita merantau untuk cari kerja. Saudara gitu ya. Saudara. Cuma pisah-pisah atau Pisah. Pisah. Oh, Pisah. nggak ngumpul jadi satu. Enggak, dipisah. 3 di Sidoarjo. Di Sidoarjo pun kita dipisah lagi. Pabriknya kan ada 4. Jadi dari 4 ini punya pabrik sendiri-sendiri ya. Jadi anak apa ponakan, sepupu gitu. Jadi mereka punya pabrik sendiri-sendiri. Jadi kita dibagi. Karena pabrik itu maunya orang dari sana. Orang dari timur itu Mintanya pabrik lah ya. mereka itu kerjanya rajin, upahnya juga dibayar berapa mau. Gitu. Oh, cuma akhirnya juga dipisah-pisah dan mungkin komunikasi juga jarang Pak, Komunikasi ya? jarang. Kita pun jarang ketemu juga. Oke. Nah, mungkin ini Pak, ketika setelah syahadat, nah, ketika syahadat mungkin, Iya. itu perasaannya Pak Eli sendiri gimana Pak? Saya selesai syahadat itu ya, alhamdulillah. Saya ini sudah hitungannya kalau di Nasrani itu bilang dibaptis. Ya, dibaptis. Ya kan? Kalau di Islam itu kita itu syahadat itu artinya sudah murni masuk Islam ya. Agama yang sebelumnya kita meluk itu kita tinggalkan, masuk ke Islam, belajar lagi untuk masuk Islam, agama yang baru. Dari situ pun sudah nyaman, tapi saya masih punya keraguan. Waduh, ini orang tua, keluarga besar ini kalau tahu ya apa ini. Sampai saya punya anak, orang tua kalau telepon, ya apa gerejamu? Enggak, di sini gerejanya jauh-jauh terus. Enggak gereja saya. Kan ya dari sebelumnya kan Kristen yang taat, kok syahadat masuk Islam itu perasaannya gimana Pak? Syahadat masuk Islam itu sudah nyaman ya, artinya itu enak, sudah nyaman dengan masuk Islam. Tapi masih mikir keluarga yang di timur kan. Iya, benar. Kalau keluarga yang di timur itu nanti tahu saya masuk Islam, itu akhirnya jadinya bentrok. Artinya udah nanti kamu kalau datang sini hitungannya kamu misalkan punya kegiatan di keluargamu, kita keluarga besar gak datang. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, saya jalan apa adanya lah. Bertepatan 2009 orang tua saya yang laki-laki almarhum ini meninggal, saya pulang. Saya dikontak sama orang tua, kamu datang apa enggak? Karena tiket pesawat juga mahal kan waktu itu. Saya mikir, aduh datang apa tidak ya? Kalau datang nanti jelas disuruh baca riwayat hidupnya orang tua, terus jelas disuruh bawa doanya. Iya. Saya sudah sekian lama lupa bahasanya mau bawa apa nanti, saya bilang. Aku bilang, saya datang kok Ma. Saya ngomong sama mama saya datang. Udah, bos saya bilang, udah, untuk masalah tiket saya tanggung PP. Kamu berangkat karena itu orang tua kamu. Walaupun kamu sudah masuk Islam, sampai sana kamu ngomong aja, tetap aja ngomong.
Jadi biar gak bentrok, karena itu orang tua kamu terakhir lihat orang tuamu masuk ke dalam peti. Oh siapa? Ya kamu gak usah takut. Saya juga Nasrani, bos saya tuh. Siapa? Saya berangkat. Udah saya berangkat. Sampai sana turun di kota Kupang itu kurang lebih jam 12 siang atau jam 1 gitu. Dijemput saudara, dibantar ke rumah. Nyampe itu kelihat keluarga besar itu. Karena banyak yang memang lupa sama saya. Karena saya merantau tahun 96. Balik 2009. Balik ke sana 2000 itu pun nggak jalan sama sekali. Cuma ngurus surat keterangan untuk nikah itu aja. Habis itu saya baru balik lagi ke sana 2009. Pas orang almarhum meninggal. Udah, saya masuk, lihat almarhum sudah di dalam peti. Ya saya cium dulu orang tua, nangis, habis itu udah meluk keluarga, salamin keluarga, keluar salamin keluarga. Oh ini anaknya yang di Jawa ya? Kok beda ya orangnya ya? Gak kayak dulu. Iya pak, saya bilangnya. Iya om, iya kak. Udah selesai. Udah. Nanti malam kita ini ya, kita kumpul-kumpul dulu, ada yang mau diomongin. Saya dalam hati sudah berpikir aduh ini yang diomongin apa ini ya? Moga-moga aja gak nyinggung agama. Kalau misalkan nyinggung agama, jelas besok saya ngubur sendiri nih. Pada pulang semua ini. Hitungannya kan gitu kalau di sana. Jadi ya alhamdulillah di saat kumpul keluarga itu nggak ditanya agama. Hanya ditanya, oh ini nanti orang tuanya pas mau dikubur mau gimana? Karena kakakmu kan nggak bisa ngomong nih. Kamu yang bisa. Kita cuma percaya ke kamu aja. Oh ya siap, aku bilang gitu. Ya udah, saya bawa ini. Keluarga bawa ini. Jadi dibawa lengkap? Iya, dibawa lengkap. Oh ya sudah. Kalau di Jawa gimana kalau orang meninggal? Kalau di Jawa, misalkan dia meninggalnya jam 6 pagi, jam 7 atau jam 8 sudah dikubur. Nanti untuk yang acara selanjutnya itu 7 hari. Kalau kita di sini cuman langsung sekaligus. Cuma 3 hari selesai sudah. Artinya 1000 atau apanya langsung sekaligus. Oh, ya sudah. Kamu ada? Ada. Ditanya dananya apa segala macam. Ya sudah. Selesai ngobrol, tante itu ngomong, yang dari Jawa baru datang, biar yang dari Jawa aja yang bawa doa. Langsung keringat dingin saya sudah. Ya Allah, ini ujian apa lagi? Itu nih? tahu kalau Islam belum Pak? Belum tahu. Belum tahu ya? Keluarga nggak tahu. Oh. Kalau saya itu Islam. Ya Allah, saya dalam hati, ya Allah, ini ujian apa lagi nih? Apa memang ujiannya saya atau gimana nih? Keringat dingin saya duduk itu gemetar saya. Allah. Terus saya dalam hati. Langsung motong saya. Tante maaf. Lupa saya mau bawa doanya gimana nih tante, aku bilang gitu. Tuh. Ya apa sih kamu itu? Di Jawa kamu nggak ke gereja. Jauh tante. Wah kayaknya sini sok sana, aku bilang gitu. Wih, jauh-jauh ya? Iya. Ya sudah nanti pas di acara ini riwayat hidup aja kamu ini bawa doa. Keringat dingin saya udah mati sudah saya dalam hati. Udah tante yang bawa doa. Saya dalam hati, alhamdulillah terselamatkan saya dalam hati. Sudah besoknya pas mau untuk proses penguburan itu agak siang. Tuh sudah keluarga besar itu dari mana-mana. Kalau di sana orang meninggal itu ya, kalau di Nusa Tenggara Timur itu hampir 3 desa, 4 desa. Kumpul semua. Kumpul semua keluarga besar itu. Tamu itu segitu. Ya Allah, wah saya nggak pernah lihat orang segini banyak kalau di Jawa. Dalam hati. Moga-moga aja saya disuruh nggak grogi. Kan kakak sepupu itu kan dosen. Terus kakak yang lain sepupu juga ada yang kerja di pekerjaan umum gitu. Dan maksudnya keluarga itu berpendidikan semua, keras-keras. Sudah datang kakak-kakak itu sepupu datang langsung masuk ke dalam
ngobrol sama mama, saya nggak tahu. Tiba-tiba mama manggil, sini. Kenapa, Ma? Ini suratnya. Surat apa ini? Ini nanti kamu yang bacakan di depan. Aduh, celaka sudah. Terus nanti sekalian nutup doanya. Ya Allah, apalagi nih saya disuruh baca doa ini. Keringat dingin saya sudah. Mau baca bismillah ya nggak mungkin. Baca Al-Fatihah ya nggak mungkin. Saya dalam hati, udah saya percaya diri aja. Yang penting salah benar itu hanya Allah yang tahu. Karena ini urusannya nama keluarga saya. Nanti kalau gimana-gimana, kalau pandangan orang jelas kamu salah. Itu pandangannya manusia. Tapi kalau menurut pandangannya Allah beda lagi. Ya sudah. Saya baca riwayat hidupnya dulu juga. Terus saya bilang, Kak, ini doanya misalkan diketik terus kita baca aja nggak apa-apa kah? Loh, kamu lupa kah doanya? Lupa saya. Di sana saya nggak pernah gereja, gimana mau ingat ini apa doa? Akhirnya diketikkan doanya itu. Ya udah kayak kita baca teks aja gitu udah. Udah baca udah. Dalam alhamdulillah suruh baca gini aja lancar saya kalau baca. Udah selesai. Akhirnya sudah. Oh, ternyata langsung selesai, langsung keluar gitu bangun, coba tangan sama saya. Wah, ternyata kamu masih ini ya? Ya, aku bilang iya masih ingat. Padahal teksnya yang saya baca. Itu perjalanannya. Jadi ini Pak ya, ketika itu padahal 2009 Pak. 2009. Itu keluarga belum tahu kalau. Belum tahu. Waktu tahunya? Tahunya itu anak saya yang pertama itu sudah SMA kelas, belum SMA sih, masih SMP kalau nggak salah ya. Saya kasih tahu mama. Oh bukan, salah. Orang tua saya yang perempuan ke Jawa 2012 apa 13 gitu, orang tua perempuan datang mama ke Jawa. Saya jemput di Juanda, saya bawa pulang. Pas waktunya di rumah sholat maghrib, saya sudah pakai sarung, habis wudhu, mama saya kaget. Tuh, kamu masuk Islam? Iya, Ma. Ya bagus. Cuman bagusnya itu bagus, cuman saya kan nggak tahu namanya hatinya ibu ya. Itu bagusnya dalam arti berat atau gimana saya kurang paham juga. Mama itu ngomong, berarti selama ini kamu bohongin keluarga. Iya. Kenapa? Ya karena gak mungkin lama saya kalau misalkan jujur jelas keluarga besar itu nolak saya. Waktu saya datang kalau misalkan ada kejadian apa di keluarga besar, pasti keluarga besar itu nolak saya. Dan jelas-jelas tidak boleh masuk. Mama kan pasti paham itu sudah. Jadi kalau misalkan saya masuk Islam sesuai dengan agama yang saya peluk sekarang itu, saya minta restunya aja Mama. Walaupun sebelum-sebelumnya saya bohong. Terus mamaku bilang, ya sudah itu jalan hidupmu sudah. Agama yang kamu meluk, semoga kamu dapat hidayah yang sesuai dengan kamu jalanin. Mama bilang gitu. Sudah, mama itu malam saya kumpulin mau makan gitu. Terus mama bilang, udah kalian makan sendiri karena saya kalau makan harus ada doanya. Mama bilang, oh ya udah. Mama sudah mulai terima, terus enak sudah. Jadi setiap Idul Fitri, Mama video call, ngucapin. Pas Natal saya telepon. Kadang ngingatin dia Mama tuh. Kok kamu nggak ada telepon saya, ngucapin Natal atau gimana? Oh iya Ma. Tuh. Ma, kemarin lupa saya. Udah berjalan normal sudah sampai sekarang. 2018 saya
seminggu di Kupang, itu masih bulan puasa. Itu saya puasa di rumah, terus Idul Fitrinya, sholat Idnya juga di Polda Nusa Tenggara Timur. Itu saya turun, habis sholat subuh saya sudah turun, bawa motor saya turun, sholat di Polda Polda Nusa Tenggara Timur, Kupang. Itu berarti keluarga juga sudah tahu Sudah, semua berarti. hanya cuma dalam rumah saja. Keluarga besar yang di luar rumah itu masih tetap kayak ini. Karena kalau di Nusa Tenggara Timur itu ya satu itu tadi. Masih mikir Islam itu apa namanya ya, kalau saya ngomong jeleknya ya, ini kita ngomong jelek pandangan orang di timur ya, hanya mungkin yang paham, yang berpendidikan aja, yang sudah pemikiran untuk Islam itu sudah bagus. Jadi kalau misalkan di Nusa Tenggara Timur itu masih pandangannya ke Islam itu, karena kita yang disembah itu kita sembah batu. Karena mereka tidak tahu bahwa di benar sih di Ka'bah itu memang ada batu memang. Iya, ya itulah yang orang Kristen itu, Jadi kalau orang Kristen kita percayanya Yesus, ya Tuhan Yesus ya Yesus. Pandangannya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya orang dari timur itu pandangannya sekarang itu sudah mulai dirubah. Karena banyak juga yang dari Nasrani, dari Katolik itu udah mulai berpindah haluan. Kurang lebih sekarang Islam di Nusa Tenggara Timur itu kalau salah mungkin kurang lebih itu 50% sudahlah. Waktu dulu awal masih minoritas sekali Pak ya. Cuma sekarang alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Saya sholat 2018 di Polda NTT itu, Kupang itu hampir separuh lapangannya Polda NTT itu. Berarti banyak sekali. Banyak sekali, karena memang banyak pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, Sumatera, terus warga pribumi di NTT itu juga sudah banyak yang masuk Islam. Dan juga ini ya, berarti memang di Kupang itu kan kalau kita lihat kayak konflik agama itu kan kalau daerah mungkin Ambon itu kan Ambon. Kalau di Kupang itu berarti nggak pernah sama sekali Pak ya? Di Kupang itu pernah konflik agama, SARA ya, itu kurang lebih saya masih SD kok. SD kurang lebih tahun 90-an lah ya. Itu antara suku Sabu sama suku Bugis Sulawesi. Itu sampai bakar-bakar masjid, bakar gereja, tapi selesai itu sama-sama bersatu lagi, bangun gereja, bangun masjid. Kayak jadi momentum itu berarti. Iya. Jadi sekarang itu sudah alhamdulillah toleransinya sana luar biasa. Itu sampai kalau di sana itu kalau misalkan sama-sama merusak, habis itu sama-sama perbaiki itu kayak adik sama kakak itu pergi jauh terus lama nggak ketemu, saling nangis apa segala macam gitu. Itulah toleransinya di Kupang. Berarti memang nilai-nilai itu yang belum ada di sini. Betul. Dari Jawa Pak. Sampai sekarang saya alhamdulillah sudah masuk Islam kurang lebih 22 tahun ya. 22 tahun. Saya belum pernah menemukan seperti di Kupang. Ketika di Jawa ini Pak ya? Di toleransinya seperti di Kupang nggak ada. Di lingkungan saya di Probolinggo itu sampai hari ini pun masih jaga jarak dengan antara Nasrani dan Islam. Ya mungkin nanti Pak Eli bisa mengawali nih untuk toleransinya biar ini. Kita di ini ya cerita Islam di Kupang dengan Islam di sini, dan juga tadi Pak Eli juga sudah cerita nih perjalanan sampai yang mulai masuk Islam, terus mungkin cobaannya tadi Pak ya, Betul. ujiannya ketika orang tua
Nggak ada. Tempatnya bapaknya nggak ada, itu juga berat ketika mau menyampaikan masuk Islamnya. Betul. Dan terus waktu masuk Islam tadi nggak ada bimbingan sama sekali Pak ya? Nggak ada. Nggak ada bimbingan sama sekali. Semuanya otodidak. Dan Pak Eli juga alhamdulillahnya nggak ada kepikiran untuk balik ke agama selanjutnya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ya kan tadi saya lihat beberapa tahun nggak ada bimbingan. Ini kan kalau orang yang mikir juga biasanya kan, loh kenapa enakan balik, mending balik ke agama lagi. Iya. Kalau Pak Eli kan nggak ada ya alhamdulillah. Nah terus tadi akhirnya otodidak ketemu belajar sendiri lah Belajar Pak ya. sendiri. Mulai 2000 berapa tadi Pak? 2013-an Pak. 13-an. 2013. Tapi emang ini Pak, berarti mungkin juga kesibukan kerja juga Pak ya. Kesibukan kerja Kesibukan juga. kerja ya, Kesibukan kerja. yang bahasanya nggak bisa akhirnya fokus belajar Untuk Islam. belajar Islam. Karena kesibukan kerja juga ya, cari nafkah juga, perantauan Pak Betul. ya. Ada anak istri juga yang perlu dinafkahi. Nah ketika ini Pak, sekarang belajarnya sudah sampai mana nih Pak? Mungkin sholatnya dulu nih. Sholatnya Sholat. sudah 5 waktu nggak? Beliau alhamdulillah? sholatnya alhamdulillah jalan normal ya. Pingin sholat sunnah gitu terus. Jadi 2013 itu saya sholat, belajar mulai fokus sholat itu udah pakai sarung nih. Karena memang di kosan saya di Surabaya itu sebelah kosan itu Masjid Al-Amin Pakis itu. Sholat duhur itu waktunya duhur ya. Karena kalau di Jawa itu sebelum sholat ya masuk waktunya sholat itu diputar radio ya. Iya. Nah itu saya udah berangkat duluan ke masjid. Tuh, kok Nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Lah kok yang tadi bunyi apa ya ini dia? Saya cari. Oh radio. Terus saya lihat. Karena memang nggak tahu waktu. Oh ya nggak tahu. Jadi ini saya masih cari. Jadi saya bilang, aduh ya apa ini sholatnya nih? Terus saya lihat mereka sholat. Oh sudah penuh. Saya di belakang sendiri mulai lihat berapa, kalau duhur itu berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, nanti isya berapa rakaat. Saya di situ udah mulai belajar dari situ. Terus udah mulai tanya, Pak nanti kalau misalkan kita sholat duhur, asar, maghrib, isya. Karena kalau maghrib itu kita bersuara, ada yang harus kita baca doanya. Kalau duhur dalam hati. Surat apa yang kita baca, Pak? Ini saya tanya Ustadz yang di Pakis, Surabaya. Ya pokoknya kamu kalau bisa surat apa itu kamu baca. Saya mikir, lah ini suratnya saya bacanya dari mana? Saya aja nggak belajar suratnya ini. Oh ya, terus saya dalam hati, kok pikiran kok buntu ya saya dalam hati ini. Kan zamannya kan sekarang ini kan sudah canggih. Pasti ada dong di YouTube itu ada surat apa yang harus kita baca. Saya sudah cari. Oh ini surat pendek-pendek gini, oh surat panjang ini. Oh ya, ada Al-Quran yang bisa menerjemahkan bahasa Arabnya segini. Udah saya cari di Gramedia Al-Quran yang langsung ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia kan. Latinnya ya? Latinnya. Saya beli, habis itu saya cari di YouTube juga surat apa yang bisa masuk, artinya dibaca itu nyaman, orang juga nyaman, yang penting kita bawakan itu enak, orang juga nyaman gitu loh. Saya ini beli, terus lihat di YouTube, pasang handset itu kok, oh surat-surat gini, oke. Saya habis itu sholat maghrib, ikutin sholat duhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh. Oh surat-surat ini yang dibaca. Oh iya. Tapi kalau misalkan di sholat duhur, surat apa yang mereka baca selain surat-surat ini? Ada yang panjang, ada yang pendek.
Saya masih kurang yakin. Tanya lagi yang nampak, Ustadz, itu yang kita baca surat apa Pak Ustadz? Dah, pokoknya suratnya yang penting kamu yakin surat itu kamu bisa baca. Baca aja dalam hati. Gak perlu kamu harus keluarkan. Yang kamu keluarkan itu nanti di saat sholat maghrib pun, itu pun kamu di belakang. Kamu gak di depan karena ada imamnya. Oh iya, hanya kamu di belakang tinggal amin. Oh, tapi kamu ada juga surat yang kamu baca dalam hati. Oh iya, iya. Itu pun saya di Surabaya tanya seperti itu, masih kurang yakin saya. Saya pulang di rumah Sabtu Minggu, saya ke pondok. Soan ke pondok. Pondok mana itu Pak? Pondok Bladu namanya. Daerahnya itu namanya Bladu. Pondok apa sih namanya? Lupa saya itu namanya itu. Ketemu Kiai Muhammad namanya. Saya datang. Assalamualaikum. Santrinya yang keluar. Ada Pak Yainya. Oh, duduk dulu Pak. Duduk masuk saya. Terus Pak Kiainya, loh kamu Dek. Pak Kiainya saya salim dulu, terus kamu Dek? Iya Pak Kiai. Gini, ada apa? Nah, ini ada keperluan saya ini Pak Kiai. Mungkin sampean bisa kasih saya masukan, saran-saran yang baik untuk agama saya ini. Kenapa agama kamu? Kamu ini apa agamanya? Islam. Terus? Saya mau tanya ini, maaf Kiai ya. Kalau misalkan kita sholat itu surat-surat apa yang kita baca? Kalau misalkan di saat misalkan kita tadi sholat duhur, asar, maghrib. Kalau maghrib kalau misalkan saya jadi makmumnya, saya cuma tinggal di belakang gitu. Saya tinggal amin. Tapi kalau misalkan yang di antara duhur, asar, itu surat-surat apa yang kita baca? Mungkin kan 4 rakaat ini. Kamu baca Al-Fatihah itu sudah bagus. Hari itu Pak Kiai, udah. Kamu baca itu aja sudah bagus. Kamu kalau nggak yakin, coba kamu keliling masjid yang setiap kali ada yang ngimamin di saat sholat duhur, sholat asar. Kamu coba dengerin apa yang mereka baca. Kalau keliling masjid Surabaya, wah banyak juga Pak Kiai yang bilang, enggak maksudku di saat kamu di mana bertepatan kamu mau sholat masuk waktunya sholat duhur, sholat asar, kebetulan kamu pas lewat, kamu mau mampir untuk sholat duhur. Oh baik Pak Kiai. Wis, jangan meragukan Islam. Doa yang kamu dapat, ilmu yang kamu dapat itu bermanfaat bagi kamu. Bilang gitu pesannya Pak Kiai Muhammad ini. Nggih Pak Kiai. Wes, jalanin. Nantilah kamu sudah ketemu yang kamu cari, kamu pulang kasih tahu saya. Nggih. Wes, kamu pulang. Orang Pak Kiainya baca doa, pulang. Kamu nemukan ilmunya itu yang kamu cari. Kamu balik ke rumah, mampir ke pondok saya. Nggih Pak Kiai. Dengan berjalannya waktu, yang saya cari ketemu. Jadi saya itu bukan cari cuma satu masjid saja di Surabaya ini. Sampai Sidoarjo, sampai Pasuruan, sampai Probolinggo. Itu saya cari semua. Oh iya ya, ternyata Pak Kiainya ngomongnya benar. Jadi walaupun itu kiai, walaupun itu ustadz, doa yang setiap kali diucapkan di saat sholat duhur, sholat asar, itu Al-Fatihah. Oh iya. Saya dalam hati iya. Akhirnya saya pulang, saya bilang, ketemu soal ke Pak Kiai, terus saya bilang, iya Pak Kiai, saya sudah ketemu. Sudah? Benar apa tidak? Benar. Kalau kamu kurang yakin, ini pondok saya, ini pondok paling tua. Paling tua di sini.
dan belajar di sini. Namanya di sini semua orang tahu kalau pondok saya ini cuma kitabnya kitab kuning. Kamu mungkin nggak tahu kalau pondok-pondok yang lain itu semua ada, tapi kalau mereka belajar kitab kuning, di sini ilmunya. Oh, oke. Ini yang punya pondok ini namanya Kiai Toha. Sudah almarhum, diganti sama mantunya. Jadi pas saya sudah kenal beliau ini, di saat saya punya acara di rumah, saya ngundang beliau. Saya ngundang beliau, yang datang itu banyak. Kalau ngundang mantunya Kiai Toha, yang datang itu banyak sekali. ya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi kalau saya punya acara di rumah tuh, pengajian di rumah, bikin pengajian ya, itu yang saya undang Kiai Toha. Ada 2, Kiai Toha sama Habib Yahya, yang punya pondok pesantren di Berani, Genggong, Probolinggo. Nah, itu saya undang itu, karena kalau di pengajian itu jalannya sepandangan dengan saya gitu loh. Artinya nggak saling penjabaran ayat-ayat sucinya Al-Quran itu ke bahasa Indonesia itu penjabarannya bagus, nggak saling menyalahkan yang si A, si B, tapi lurus semua. Jadi orang dengarnya pun enak gitu loh. Kiai Yahya sama Habib Yahya sama Kiai Muhammad ini. Gitu. Alhamdulillah, jadi sekarang ini Pak ya sudah punya link-link kenalan-kenalan inilah tokoh-tokoh Islam lah. Iya. Jadi kalau memang bahasanya ada kebingungan, konsulnya kan ada. Betul. Terus juga tadi semangat untuk belajar Islamnya juga sudah ada untuk Pak Eli sampai keliling masjid Betul, tadi Pak ya. betul. Cuma Betul sekali. bahasanya memantapkan bacaan-bacaan sholatnya. Alhamdulillah. Pak Eli, jadi mungkin itu juga bisa jadi penyemangat ya Pak Eli untuk pemirsa-pemirsa di sini yang mu'alaf, mungkin juga yang keadaannya seperti Pak Eli, yang belum ada bahasanya pendamping yang membina agama Islam, jangan sampai putus asa. Nah, insya Allah untuk sekarang ini media juga sudah banyak Pak ya, mau belajar, mau dari buku, dari internet, dari ustadz-ustadz pun semuanya insya Allah mau mendampingi lah, kurang lebih seperti itu Pak ya. Nah, itu mungkin dari pemirsa Mu'alaf TV, sahabat Mu'alaf TV yang keadaannya mungkin sekarang nih lagi seperti Pak Eli nih. Nah, bisa ikuti caranya Pak Eli tadi. Betul ya, kita sekali. juga punya semangat belajar agama, sekaligus juga kita cari orang-orang yang paham terhadap agama. Nah, insya Allah nanti teman-teman pemirsa Mu'alaf TV di sini juga pasti didampingi. Apalagi kalau niatnya sudah ingin serius untuk Islam, insya Allah memudahkan. Amin. Mungkin itu yang dirasakan Pak Eli ya. Betul sekali. Nah, mungkin ini Pak Ali tadi kan juga sudah cerita mengenai belajar agamanya, terus ya kalau sekarang kesibukan kerjanya apa Pak Ali sekarang? Saya ini kan kerja di salah satu perusahaan swasta, perusahaan asing ya, di Surabaya dari tahun 2001 hingga saat ini. Tetap di perusahaan itu Pak Ali? Tetap di perusahaan itu, karena sudah nyaman sekali dengan perusahaan. Walaupun saya di bagian admin, nyaman sudah. Jadi udah Alhamdulillah. Senior lah. Senior, Alhamdulillah juga. Berarti kalau sudah nyaman kan bahasanya untuk belajar agamanya kan nggak terganggu nanti kan kalau sudah nyaman kerjanya. Kecuali memang udah sibuk banget agamanya nanti tinggal ya. Memang kalau di Islam kan memang harus seimbang. Nggak bisa kalau agama aja nggak bisa. Tetap kita harus memikirkan untuk kehidupan sehari-hari. Cuma kita juga kan punya kewajiban untuk tolabul ilmi atau belajar agama sampai liang lahat nanti, sampai meninggal. Jadi belajar agamanya nggak bisa kalau berhenti. Tetap harus berlanjut. Mungkin terakhir Pak Ali, pesan-pesan untuk pemirsa sahabat Mu'alaf TV. Nah kan biasanya yang nonton Mu'alaf TV itu ada 2 Pak Pak Ali. Yang memang dari awal Islam. Nah, ada juga yang biasanya mencari inspirasi.
saya mau meyakinkan atau memantapkan ke Islam. Nah, mungkin pesan-pesan yang pertama untuk saudara kita yang memang dari awal Islam, terus yang kedua pesan-pesan juga untuk saudara-saudara kita yang ingin memantapkan untuk masuk Islam. Nah, mungkin bisa diberikan pesan-pesannya, Pak Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku yang seiman, kalau kita ingin belajar Islam atau menjadi Islam yang sejati, jangan salah jalan. Jangan salah jalan dalam arti kita jangan berpikir bahwa agama Islam itu agama yang penuh dengan konflik atau agama yang suka bikin orang bersalah gitu. Enggak. Agama Islam itu sangat sejuk sekali. Saya sudah menjalaninya kurang lebih 22 tahun ya. Jadi alhamdulillah sangat sejuk sekali Islam itu. Islam itu indah dan nyaman buat hidup saya dan buat saudara-saudara yang seiman dengan saya Islam. Itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Ali untuk cerita-ceritanya. Nah, semoga juga menginspirasi bagi para sahabat Mu'alaf TV, pemirsa Mu'alaf TV, dan juga untuk Pak Ali sendiri juga nanti sebagai ladang dakwah lah ceritanya, semoga menginspirasi para pemirsa Mu'alaf TV. Oke, barusan sudah disampaikan cerita-cerita dari Pak Ali mulai dari awal sampai sekarang tinggal di Surabaya ini. Alhamdulillah beliau juga sudah mulai belajar, mulai mendalami Islamnya lebih jauh lagi sekarang. Yang kita doakan semoga beliau tetap istiqomah. Amin. Semoga nanti juga keluarga serta keturunannya serta yang lain-lainnya semua bisa memeluk Islam secara kafah. Amin amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu pemirsa Mu'alaf TV, tetap terus dukung channel kita dengan cara subscribe dan juga like, komen, dan share video-video yang ada di Mu'alaf TV. Insya Allah akan menjadi pahala bagi Bapak Ibu sekalian yang terus mendukung dakwah Mu'alaf TV. Dari saya cukup sekian, kita bertemu di lain kesempatan dengan narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.